Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa diberikan keberkahan dan keselamatan dari fitnah akhir zaman. Pada konten kali ini, kita akan membahas senjata yang paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Lalu, apa itu senjata yang paling berbahaya? Yang pertama, mereka menerapkan kekuasaan atas dunia adalah menghilangkan negara khilafah dari kita. Sehingga mereka bisa menerapkan kekuasaan politiknya di atas kita dengan munculnya PBB dan sebagainya. Yang kedua, cara menerapkan kekuasaan atas kita adalah dengan menghilangkan uang yang halal dan menggantinya dengan jenis uang lainnya. Itu merupakan langkah yang mereka terapkan untuk menerapkan kekuasaannya atas dunia. Kekuasaan mereka hari ini sangatlah kuat. Kekuasaan mereka terhadap uang begitu kuat sampai negara-negara kuat pun takut padanya. Ketika suatu negara sudah melewati batasannya, mereka akan menghancurkan uang negara tersebut. Inilah senjata yang paling berbahaya yang pernah dibuat dalam sejarah umat manusia, lebih kuat dibandingkan dengan senjata nuklir. Senjata ini disebut dengan inflasi, dan jika suatu negara berani melewati garisnya, mereka akan menghancurkan nilai uang Anda. Salah satu contoh negara yang telah melewati batasannya adalah Venezuela pada era Presiden Hugo Chavez. Hugo Chavez memiliki keberanian dan integritas lebih besar dibandingkan pemerintah dunia Islam di era modern. Hugo Chavez merupakan orang Kristen, bukan orang Muslim. Dengan keberanian dan integritasnya, dia berdiri dan menentang mereka. Sekarang kita bisa lihat uang Bolivar Venezuela mereka telah hancur dan mereka melakukan itu pada Venezuela. Dan itu merupakan peringatan pada dunia jika Anda melakukan seperti mereka. Ini yang akan kami lakukan pada Anda. Jadi dunia lainnya telah belajar dari peristiwa itu. Lalu ada juga contoh lainnya yaitu Robert Mugabe. Dia adalah presiden dari negara Zimbabwe. Lalu apa yang dia lakukan? 20 tahun setelah Zimbabwe disebut negara merdeka, ia merdeka. Namun sekumpulan petani-petani kulit putih dari Eropa yang mayoritas dari Inggris memiliki 80% tanah di Zimbabwe. Sementara warga kulit hitam adalah warga negara miskin dan menjadikan para petani-petani Inggris itu kaya raya. Lalu mereka melancarkan revolusi melawan Mugabe akibat perjanjian bodoh yang dilakukannya. Ketika Mugabe melihat kemarahan warganya, dia mengambil alih tanah dari para petani Inggris dengan membelinya dan memberikan kepada warganya. Itulah awal dari kehancuran dolar Zimbabwe karena dia tidak mau dijadikan budak oleh kulit putih. Jika sebuah negara sudah melewati batas, mereka akan menghancurkan nilai mata uangnya. Jadi sekarang kita adalah budak. Itulah kita sekarang, kita harus menuruti keinginan mereka. Karena jika kita tidak menuruti keinginan mereka, uang kita akan dihancurkan. Mereka juga pernah melakukannya kepada negara kita pada era Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menentang kebijakan Barat dan mengeluarkan Indonesia dari IMF dan PBB. Lalu Presiden Soekarno juga menetapkan rupiah berdasarkan dengan emas untuk menjaga nilai integritas rupiah. Lalu mereka menggunakan pilot mereka yaitu Soeharto. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia menjadi anggota IMF dan PBB lagi dan menjadikan negara kita untuk tunduk pada kebijakan-kebijakan mereka. Presiden Soeharto juga menghapuskan undang-undang tentang dasar rupiah dengan menggunakan emas. Dengan kembalinya Indonesia ke IMF dan PBB yang menjadikan penindasan kebijakan negara dan sistem moneter. Lalu negara kita diseranglah dengan krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 yang menjadikan rupiah hancur dan menjadikan rakyat Indonesia dalam korban penindasan moneter. Jangan lupa share konten ini agar membuka penindasan yang telah tertutup rapat-rapat
yang dilakukan kepada negara kita. Dengan Anda membagikan konten ini, Anda sudah ikut berjuang dalam membuka penindasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.